Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Tetap semangat. Saya tahu di beberapa wilayah, katanya Bogor, terus sebagian Jakarta, Depok, dan sebagainya untuk kawasan Jabodetabek ya sedang hujan deras, sejak petir menyambar-nyambar begitu. Betul. Dan di daerah Bekasi katanya juga Dan banjir juga Mas sudah Ersu mulai sudah banjir mulai ya, di mulai Bogor ya. banjir ya. Ini Mhm. padahal masih Ada bulan. jembatan juga yang roboh begitu. Padahal ini kan bulan Mei ya Mbak Agia. Biasanya kan sebenarnya kita itu Betul. baru mulai Mhm. menjelang musim panas sebenarnya mulai sejak April seharusnya udah Mhm. mulai panas. Tapi Mhm. memang anomali cuaca. Mudah-mudahan Anda tetap Iya. selamat, tetap sehat dan Mhm. kita ngobrol lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan saya Subno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan tahukah teman-teman, akhirnya pada hari Senin, tanggal 4 Mei, itu trio Ade Armando, Grace Natali, keduanya ini adalah kader dari PSI, dan juga komisaris BUMN, yang komisaris BUMN yang nggak main-main gitu ya. Yang satu adalah Ade Armando, komisaris PLN Nusantara Power, anak perusahaan dari PLN, dan kemudian yang satu lagi Grace Natali adalah komisaris dari Mining Industry Indonesia atau Mine ID, dan ini keduanya Holding ini ya Mbak ya, berikut main satu ID. lagi. Main ID ini Iya, holding. holding dari perusahaan-perusahaan tambang milik pemerintah Indonesia, milik negara. Entah kompetensinya bagaimana, memang dia lulusan dari akuntansi ya, tapi secara pengalaman kan sebetulnya tidak tidak ada hubungannya dengan tambang. Jadi ini kita sudah tahu lah, ini semacam hadiah saja. Dan ini keduanya adalah termul, kita bisa katakan demikian dari berbagai jejaknya. Oke. Dan ditambah satu lagi yaitu Abu Janda, atau yang nama aslinya siapa, Mas Herju? Arya Permadi Permadi Arya. Arya. Ini dia Ya, komisaris apa kalau Permadi Arya? kalau Permadi Arya ini pernah diwawancarai oleh wartawan. Memang bukan sekarang ya. Saya tidak tahu sekarang afiliasinya, tapi yang jelas dia ini dia membela Israel misalnya. Dia juga membela pemerintah begitu. Dan kalau pernah diwawancara oleh wartawan dulu pada tahun sekitar Pilpres 2019 begitu, dia menyatakan bahwa ya saya tidak mendapatkan jabatan komisaris, saya sama dengan Denny Siregar karena saya ini mendapatkan jackpot. Bayarannya itu jackpot, bisa dibayangkan, bukan bayaran biasa. Kalau yang jackpot itu artinya kalau di judi, perjudian itu adalah kemenangan yang besar begitu ya. Jadi sehingga dia tidak seperti influencer yang lain atau buzzer yang lain kemudian mendapatkan jabatan komisaris, mendapat hadiah itu dari Tapi Jokowi ketika itu tapi begitu. sejackpotnya saya kira yang pasti nggak segede gaji komisaris lah ya Mbak Agi, apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar ya Mbak Agi ya. Betul, betul sekali Mas Irsu. Memang kalau kita melihat ya, gaji komisaris ini bikin ngiler loh. Oh ya, Walaupun sudah pernah dikatakan oleh Pak Prabowo, Tantim itu akan dihapus, dihilangkan gitu. hilangkan. Tapi Tapi kita gadenya, akan dihapus. Tapi nah, kita tidak tahu sebetulnya sudah dihapus atau belum nih, mengingat berbagai kebijakan juga yang tadinya dikatakan demikian efisien apa dan sebagainya, akhirnya toh jauh dari efisiensi. Coba kita lihat ya, ini mumpung ngomong soal gaji nih Mas Irsu, kita oh baru masuk ke soal pelaporan tadi. Kita lanjut ngomongin dulu. dulu soal gajinya. Waduh, waduh, Dua waduh. orang ini, iya, dua orang komisaris BUMN ini yang dilaporkan oleh ormas-ormas Islam karena melakukan pemotongan atau penyebar luasan dari potongan ceramah JK di Emang, UGM. ya, Nah, Grace juga ikutan Mbak Agi. Grace juga ikutan dan viral, Mas Oh Ersu. ya, oh, Justru itu. oh Iya. saya, sorry, saya kan, Nanti kita ya saya nggak terlalu aktif di media sosial, jadi nggak ngerti soal begitu. Oke, tadi silakan. kita putarkan Ya, 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 ya. narasi dia. Hmm. Nah, berapa gaji Ade Armando? Kalau kita cari gitu berdasarkan penelusuran di internet, honorarium bulanan seorang komisaris PLN NP yaitu Nusantara Power tercatat mencapai 106,9 juta. Ditambah tunjangan transportasi 21,3 juta. Hmm. Naik apa tuh? Hmm. Setiap bulan Hmm. sampai 21,3 juta, atau mungkin sering melakukan kunjungan ke daerah dengan pesawat begitu ya.
Tunjangan komunikasi 1 juta dan THR sebesar 1 kali honorarium. Selain itu ada juga berpotensi menerima tantim tahunan antara 393 juta hingga 673 juta. Luar biasa tuh. Itu per bulan. Ini miliaran ya. Hmm. Kalau yang tantim itu yang tahunan, Mas Oke, Hersu. tapi kita anggap Ya, sekarang katakanlah tantimnya sudah nggak lagi lah, katakanlah seperti itu, tapi tetap aja ya. ratusan juta gitulah ya. Tetap saja ratusan juta. Bagaimana dengan Grace Natali? Ini saya melihat di Infobank News ya. Infonya sebagai gambaran, Main ID masih menyandang nama Inalum ketika dulu kan dia sebelum itu dia adalah Inalum ya. Dalam Inalum Annual Report 2019, tapi ini rujukannya 2019. Tercatat gaji Direktur Utama Inalum sebesar 325 juta per bulan. Apabila mengacu hitungan komposisi tersebut, maka gaji Komisaris Utama sekitar 146,25 juta per bulan karena sekitar 45% dari gaji dirut tuh gaji komut. Nah, kemudian untuk gaji komisarisnya itu sekitar 90% dari gaji komut. Jadi gaji komisaris itu sekitar 131,62 juta per Hmm. bulannya. Lumayan. Bukan lumayan lagi, besar sekali tuh Mbak Aki kok 131. ngomong lumayan tuh. Bahaya ini orang lagi pusing karena hari ini harga BBM naik lagi loh, terutama yang Dex dan Dex Lite, terus kemudian Luar luar biasa biasa sampai ribuan naiknya. sampai 27.000 sekarang harganya itu. Pokoknya mabok yang punya mobil itu kau apa ya, Iya. nanggung-nanggung gitu kan, banyak sekarang kan banyak orang kayak Nangis gitu Mas ya. Ersu. Ya. Oke. Betul. Mhm. Ya. Lanjut. Iya. Jadi kita beritakan ya, yang ini update yang utama itu misalnya kita lihat di Suara Merdeka ya, Aliansi Ormas Islam melaporkan Ade Armando dan kawan-kawan ke Bareskrim terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hmm. Jadi sebetulnya ini sih sudah disuarakan sekitar 40 ormas Islam, bahkan bisa lebih karena terus bertambah, itu akan melaporkan ketiga orang ini, yaitu Ade Armando, Grace Natali, dan juga Permadi Arya alias Abu Janda. Itu sudah disuarakan sejak sepekan yang lalu, Mas Hersu. Hmm. Dan kemudian juga saya misalnya membaca dari di sini lagi Abu Janda dan Ade Armando dilaporkan ke Polda Metro soal ceramah JK yang dipotong. Ada juga yang ormas yang melaporkannya tidak bersama Grace Natali, tapi 2 orang ini begitu ya. Coba Oh, kita baca yang hari ini kan yang dilaporkan ke Bareskrim ya. Kalau yang sebelumnya ke ada Bareskrim. ada yang ke Polda, ada ke Dua-duanya Bareskrim. di Bareskrim Mas Hersu, Oh, tapi saya tidak dua-duanya. tahu Oke. apakah ini kan seringkali pelaporan-pelaporan itu sendiri-sendiri gitu ya, Hmm. organisasi mana melaporkan sendiri, organisasi mana melaporkan sendiri. Biasanya nanti dalam prosesnya polisi kalau laporannya sama itu akan disatukan menjadi satu perkara begitu. Tapi bisa pelaporan itu dilakukan misalnya oleh 5 ormas, kemudian menyusul lagi 10 ormas, menyusul lagi 1 2 ormas, itu boleh-boleh saja Biasanya gitu. bahkan tuh kadang dulu pernah ada kasusnya juga kasus Pak Jokowi misalnya yang menyebar di Ya, betul. seluruh Polda ya, dan tapi akhirnya kan dia Mhm. ditarik ke Bareskrim pada waktu itu kan begitu ya kan. Betul, ditarik ke pusat, iya, iya. Nah, ini dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya melaporkan Adi Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Polda Metro atas kasus dugaan Nah, penghasutan dan Polda penyebaran Metro berita bohong. dong berarti ya yang Ya, itu. oh berarti beda ini. Ini ke Polda Hmm. Metro. Yang satunya ke Bareskrim ya Mas Irsu. Ini saya rasa kalau jadi berlanjut nanti bakal ditarik lagi biasanya ya. Laporan ini dipicu oleh unggahan potongan video ceramah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang berbicara di Masjid UGM pada tanggal 5 Maret 2006 lalu. Dan ini baru dipersoalkan sekitar 1 bulan lebih setelahnya begitu. Kemudian yang satunya tadi coba saya bacakan yang dari suaramerdeka.com tadi belum ya. Ya kalau ini komplit Mas Irsu. Belasan perwakilan dari Aliansi Ormas Islam mendatangi Bareskrim pada Senin 4 Mei 2026 siang. Kedatangannya bertujuan untuk melayangkan laporan kepolisian terhadap 3 tokoh publik yaitu Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natali. Laporan ini dipicu oleh konten video dan podcast yang diunggah oleh ketiga terlapor. Jadi tiga-tiganya itu mengunggah Mas Irsu. Oh. Dan tiga-tiganya mengunggah begitu dan tiga-tiganya tidak menyebutkan sumber dari video tersebut. Mhm, mhm, Jadi kemudian timbul persepsi bahwa mereka lah yang memotong begitu. mhm. Nah, kalau saya melihat di akun rakyat bersuara ya,
karena setelah acara Rakyat Bersuara secara live di iNews biasanya kan ada potongan-potongan videonya gitu. Nah, kalau kita melihat di akunnya ketika Ade Armando ini berbicara dengan di hadapan pengacara Pak JK dan juga di hadapan Manusia Merdeka Muhammad Said Didu, dia tetap mengelak tidak mau menyebutkan dari mana sumber potongan video tersebut. Hmm. Jadi memang dia mengkritisi begitu dan dia membuat narasi begitu yang narasinya jelas-jelas menuduh Pak JK melakukan penistaan dan juga melakukan fitnah gitu dan juga mengatakan yang dipersoalkan adalah kata syahid itu tadi Mas Ersu yang oleh para pendeta kemudian dan oleh Pak JK sendiri juga mengatakan itu sebetulnya saya eh, su- menemukan padanannya yang dimengerti oleh jamaah itu apa? Karena jamaahnya Muslim, Hmm. sehingga disebut sebagai martir kalau di Kristen dan itu disebutkan sebagai syahid kan begitu. Tapi yang jelas Ade Armando ini kan seorang doktor ya, doktor komunikasi. Dari S1 juga komunikasi, dia yang jelas pakar komunikasi dari UI walaupun sekarang sudah tidak mengajar di UI. Yang kita tahu, saya pun kalau mengajar mahasiswa ya mahasiswa jurnalistik itu selalu mengatakan kalau ada video bukan karya kamu sendiri, kita sebutkan kortesinya. Hmm. Kortesinya atau source atau sumber. Selalu apapun itu mau menyebutkan courtesy of siapa, mau menyebutkan sumber, mau menyebutkan source itu sama saja. Tapi yang jelas ada source-nya. Kecuali kalau seandainya source-nya itu adalah yang sangat umum, Mas Sersu. Hmm. Misalnya Sekretariat Presiden. Walaupun begitu kita pun Ada menyebutkan logonya, sumbernya. nggak? Dan Tetap biasanya dan ada, ada logonya, ya, betul. ada logonya. Walaupun sudah ada logonya pun kita seringkali tetap menambahi bahwa source-nya dari situ begitu. Hmm. Jadi orang akan mengetahui atau source-nya itu dari misalnya dari medsos. Nah, medsos ini akunnya akun siapa misalnya seperti itu. Dari TikTok, TikToknya TikTok atas nama akun siapa. Ini dan di situ Ade Armando denial, dia tidak bersedia menyebutkan ini kan aneh. Seorang dosen komunikasi dia mengatakan bahwa bukan saya yang memotong, pokoknya bukan saya yang memotong, saya mengambil dari pihak lain, bukan saya yang melakukan, yang memotong video itu. Tapi ketika ditanya source-nya dia tidak bersedia dengan alasan takut kalau si sumber itu nantinya akan digeruduk begitu oleh warganet. Ini Nah, kan ini aneh. agak beda Dia ini ya, agak beda ini ya. Ini kalau kita ngomongin dari perspektif media, kita sering sekali juga mendapatkan narasumber di sebuah itu. Tapi kita itu kan menyangkut begitu informasi ya, bukan potongan video kan betul. gitu ya. Dan- Bukan, kita kita menyamarkan namanya atau kita menyembunyikan namanya begitu Mas Ersu berupa informasi Ya. atau kemudian misalnya saksi, saksi yang kita takut Mm-mm. dia akan menerima Mm. dia akan menerima sesuatu hal begitu ya kekerasan karena dia adalah korban yang sebetulnya tidak berani speak up ataukah dia adalah saksi. Nah, kemudian kita hitamkan atau kita blur wajahnya, suaranya kita bedakan dengan teknik tersendiri dan kemudian tapi kita tahu persis ini siapa. Mm. Jadi ketika ditanya kita pun akan mengatakan ini warga Jakarta, usianya sekian, laki-laki, Mm. dia memiliki identitas ini, begitu. Dan itu bisa dilakukan oleh jurnalis atau oleh wartawan atau oleh Ya. media. Tapi ini Ade Armando lucu sekali. Dan dia sebagai seorang dosen yang pastinya selalu mengajarkan untuk menghindari hoax, dia kenapa tidak mencari source-nya, yaitu sumbernya. Jadi dia tahu itu berupa potongan, tapi dia tidak melihat aslinya dari ceramah tersebut yang panjangnya mungkin sekitar 40 menit lebih begitu. Dan tapi saya sih tidak percaya pada pernyataannya di iNews tersebut Mas Hersu bahwa dia tidak melihat ceramah asli dari Ya. Pak Yusuf Kala. Sepertinya kok aneh seorang dokter tidak mencari source-nya padahal source-nya itu Yes, jelas ya gitu. sangat mudah Ya, dicari. sama seperti waktu itu saya tidak melihat potongannya, tetapi saya membaca potongan beritanya begitu ya. Tapi kemudian karena Mhm. saya penasaran, saya cari langsung karena jelas di situ bahwa itu ceramah Ramadannya Pak Yusuf Kala kan gampang. Begitu cari diketemu memang di Masjid Kampus itu lengkap. Pada waktu itu kan saya termasuk yang juga Betul. langsung menayangkan secara lengkap lah konteks dari pidatonya itu apa. Mhm. Dan memang kesimpulannya itu bukan penistaan agama. Tapi kalau dipotong-potong kan biasanya kita selalu curiga sih ya Mbak Agi ya, setiap kali kan gitu.
setiap kali ada berita-berita kemarin termasuk juga misalnya ada video hoax soal Pak Prabowo dengan Teddy di Paris Mhm. kan. Kita tahu ada foto-foto yang Mhm. resmi seperti apa, terus ada yang kemudian di WhatsApp grup kemudian muncul yang dipotong-potong dan Mhm. sebagainya. Kita masuk ingetin orang yang ngirim ini pasti hoax ini kan kita gitu, atau ya kita mesti cari karena masuk common sense kita aja langsung tahu oh ini kan pasti hoax atau enggak, itu gampang kok sebenarnya kayak gitu. Iya kan? Iya betul. Seperti misalnya Pak Prabowo ketika menanyakan ke masa buruh, Hmm. yaitu bahwa MBG itu bermanfaat atau tidak, dan itu menjadi viral sekali. Ya. Dan kita berdiskusi, Mas Hersu, Hmm. iya ini samar-samar begitu kan. Ya, Tapi ya. ternyata mereka yang ada di lapangan memang mendengar kata tidak itu sangat jelas. Apalagi Oh, oke. ketika iya, ketika orang yang di belakangnya ketua dari buruh siapa? Ganinua Dan, atau dan siapa ini. itu Mas Hersu? Hah? Hmm. Iya, yang dia kemudian waduh gitu, dia tampak terkejut dan mengatakan waduh. Tapi memang di antara suara tersebut ada yang mengatakan bermanfaat Ya, jadi begitu. ini crowd ya Walaupun namanya ya, crowd iya, ya. namanya crowd, mereka Hmm. spontan dan tidak sama. Ada juga yang mengatakan tidak di luar dari tidak dan di luar dari bermanfaat itu tadi begitu. Jadi memang banyak sekali suara, tapi karena yang banyak terdengar adalah tidak begitu, lebih lebih terdengar jelas, akhirnya banyak sekali yang kemudian memilih bahwa jawaban dari buruh adalah tidak begitu ya. Nah, kita kembali ke kasus ini begitu. Jadi setelah ketahuan bahwa akan dilaporkan begitu ya. Ini lucunya juga ada unggahan kemudian dari Ade Armando yang kemudian rame diposting di berbagai media juga, yang dimana dia meminta supaya diadakan diskusi. Begitu. Jadi dia mengajak diskusi. Jadi jangan langsung dilaporkan dong. Seharusnya kan diskusi dulu, dia mengatakan seperti itu. Tapi anehnya dia meminta seperti itu ketika dia mengunggah potongan video Pak JK, dia tidak menanyakan kepada Pak JK dan tidak mengajak Pak JK berdiskusi terlebih dahulu. Hmm. Ini kan sesuatu yang aneh. Setelah dia akan dilaporkan oleh puluhan ormas, baru dia mengajak diskusi. Dan tampaknya bahwa sebelumnya dia tampak jumawa ya Mas Hersu, karena ada sekitar 20 ormas begitu yang akan melaporkan Pak JK dan bahkan sudah melaporkan Pak JK. Sangat ramai itu videonya yang ketika itu dipimpin oleh Sahat Martin Sinurat, Sahat Martin Philip Sinurat ya. Ini juga orang PSI, ini ketua bidang ideologi kalau tidak salah, politik atau ideologi. Dan kemudian dia juga komisaris, bahkan dia komisarisnya itu komisaris yang merangkap jabatan. Kalau secara BUMN ya nasional, dia itu selain sebagai melaporkan sebagai ketua GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen eh, Indonesia. Ya. Kristen Indonesia, Ya. dia adalah juga komisaris PT Multi Terminal Indonesia, yaitu perusahaan di bawah Pelindo, dan Hmm. juga komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. Ini Hmm. luar biasa. Orang-orang PSI ini mereka mendapatkan jabatan komisaris di sana, di sini, begitu ya. Dan kemudian mereka rame-rame melaporkan Pak JK atau mengunggah podcast atau potongan itu sehingga menjadi viral. Luar biasa. Hmm. Oke. Jadi mereka ini akhirnya sekarang dilaporkan balik gitulah ya kira-kira Rabinda ini Kurang lebih seperti itu ya Mas Ersu, dan ini ujian kemudian nih nanti ya, ini test case ya karena betul. kalau kalau yang lain saya nggak tahu apakah pernah mengalami atau tidak. Tapi kalau Ade Armando kan pernah juga ada kasusnya ya pada waktu itu di Polda Metro Banyak Jaya kasusnya. juga pernah dilaporkan juga dan pada waktu Mm-mm. itu kasus penistaan agama dan dia kemudian dihentikan kasusnya oleh Polda Metro Jaya dan digugat Tahun 2017 atau ya. 2018 itu. Dan kemudian Ya. digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan kemudian diputuskan hakim mencabut itu ya mencabut SP3 itu. Tapi walaupun Mhm. sudah diputuskan oleh hakim dicabut ke SP3-nya, tapi kasusnya sampai sekarang nggak berlanjut. Jadi ini test case juga sebenarnya kasus ini kalau menurut saya mungkin banyak euforia ya melihat rame banget apa sekali yang melaporkan sampai 40 ormas dan sebagainya. Tapi menurut saya, mari kita tenang dulu, lihat dulu apakah kasus ini juga akan ditindaklanjuti atau tidak gitu. Kalau feeling Mbak Agi gimana kira-kira menurut Mbak Agi akan ditindaklanjuti atau tidak gitu. Kalau saya in between pesimis kalau saya. Ya. Kalau saya harus optimis, Mas Ersu. Oh, optimis ya. Ya, Ya, oke. iya.
nggak Karena apa-apa. ini sudah sangat jelas, eh, potongan itu tanpa mereka verifikasi dan kemudian mereka ini sebagai komisaris BUMN. Coba kalau seandainya mereka ini hanya sebagai politikus saja, mungkin beda ya. Tapi ini sebagai komisaris BUMN, patutkah mereka melakukan itu? Begitu. Dan apa yang mereka katakan itu sudah jelas ya. Walaupun menghindar bukan saya melakukan pemotongan, tapi mereka menyebarkan. Dan menyebarkan itu ketika terjadi pada Roy Suryo, masih ingat kasusnya melawan Pak Jokowi, yang di mana ada Arca Borobudur kalau tidak salah, kepalanya diganti dengan kepala Pak Ya. Jokowi, itu kan yang melakukan apa? Itu bukan berupa pemotongan ya, itu berupa meme, bukan Roy Suryo yang mengunggah meme itu begitu, yang membuat meme tersebut, tapi dia Iya. ikut mengunggahnya. Hmm. Dia ikut mengunggah tapi dia tidak membuatnya. Begitu juga dengan Ade Armando dan juga Grace Natali dan juga Permadi Arya ini. Mereka mungkin bisa berkelit bahwa mereka bukan yang membuatnya, tapi mereka ikut mengunggah dan menyebarkannya. Dan sebaran itu sangat luas karena kemudian di-download dan disebarkan lagi, Mas Hersu. Dan mereka masih tetap bertahan gitu bahwa ini tidak salah. Hmm. Jadi kan ini aneh sesuatu kalau yang dilakukan oleh itu tadi Martin Sinurat sempat kan dibahas oleh Ahmad Ali, ketua DPP dari ketua harian dari PSI yang mengatakan bahwa akan apa namanya Mediasi. akan melakukan mediasi begitu Ya, ya ya. antara Sahat Martin dengan Pak Yusuf Kala ketika itu karena dia pun katanya sudah ada pernyataan dari Kaisang sebelumnya agar tidak melaporkan Pak JK. Kalau sudah ada pernyataan dari Kaisang sebelumnya, tapi ternyata tetap dilaporkan oleh si Sahat Martin ini, artinya memang pernah dibicarakan di PSI. Satu Begitu kan pernah dibicarakan logikanya. dan kedua sebagai ketua nggak dianggap dong oleh Iya anggotanya. betul, sudah dilarang. Bahkan kemudian ketika ini menjadi viral, mereka mendapatkan jawaban dari puluhan ormas Islam yang akan melaporkan balik, kemudian menjadi kelabakan kalang kabut dari Ahmad Ali, Hmm. yang akhirnya dia adalah anak buah Pak Yusuf Kala di Dewan Masjid Indonesia. Pak Yusuf Kala adalah ketua umumnya, dia adalah ketua di salah satu daerah begitu di Sulawesi Tengah Sulawesi ya. Tengah kalau tidak salah, ya di Sulawesi yang akhirnya merasa tidak enak mungkin kan karena ada percakapan juga di antara keduanya. Jadi begitu Mas Irsu situasinya saat ini Hmm. bahkan sampai kemudian PSI politisasi begitu ya. Politisasi agama itu menjadi trending selama 2 hari. Pada hari Sabtu dan hari Ahad itu Hmm. PSI politisasi agama bahkan sempat menjadi trending nomor 1 Yes. untuk politik di Indonesia. Jadi sekarang ini sudah benar-benar lagi gaduh banget ya dalam beberapa Iya. pekan terakhir ini ya, dimulai dengan dari laporan Pak Yusuf Kala dan kemudian Pak Yusuf Kala Mhm. serangan berbalik melaporkan dan sekarang kemudian Betul. sekarang ini terus sekarang Ormas Islam mau melaporkan Ade Armando. Nah, jadi menarik dan Mhm. kemudian jangan lupa juga ada kasus Pak Amin Rais yang juga sedang ramai. Tapi sampai sekarang nggak ada ya kelihatannya relawannya Pak Prabowo yang melaporkan, belum ada ya. Kemarin kan ada arus bawah Prabowo yang Mhm. akan melaporkan Prabowo. Amin Mhm. Rais gitu ya. Karena soal relawan-relawan ini menurut saya juga aneh kalau masih ada relawan kepada Pak Prabowo, kan beda sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini ya. Relawan-relawannya kalau Betul. kalau Pak Jokowi memang terus dilanjutkan kan begitu, terus bahkan Mhm. terus mengawal, dan sekarang bahkan relawan Gibran yang sekarang sudah mulai terbentuk itu sudah katanya dari 38 provinsi udah 34 provinsi yang terbentuk itu Mbak Agi. Betul. Tuh. Jadi Mhm. Relawan militan Gibran namanya. relawan tapi ada Laskar Gibran juga ada Mbak. Ada Laskar Gibran, banyak Mas Irsu, sahabat Gibran juga Oh, ada. Jadi oke. banyak. Persis kayak Dan bapaknya coba dulu ya. tanyakan, Hmm. berapa yang memiliki MBG? Ditanyakan ya. Oh gitu. Cukup ditanyakan Iya, iya. saja. Hmm. Iya, tapi yang jelas kita lanjutkan Mas Irsu ya. Justru dari pihak tokoh Kristen sendiri ini membela Pak JK. Oke. Seperti misalnya pendeta HKBP Huria Kristen Batak Protestan ya, ini Eporusnya justru biasanya namanya ya. Eporus bukan? betul, Eporus HKBP. Oke. Iya, mereka justru menemui Pak JK di rumahnya dan Hmm. berbincang Hmm. dan sesudah itu memberikan keterangan kepada media begitu. Dan mengatakan bahwa tidak ada unsur penistaan dalam ceramah JK dan dia tahu bahwa itu pembicaranya adalah dalam konteks sejarah.
Dan pendeta senior ini yaitu Pak Victor Tinambunan ini juga paham betul mengenai konflik yang ada di Poso zaman dulu begitu ya. Mungkin kalau bagi Gen Z atau apa sekarang tidak mengalami, zaman kita kan mengalami Mas Yesu, kita Serem juga loh ya. paham. Hati-hati betul ya. Wih, bagaimana kita setiap hari Ya, mendapatkan ya, kiriman video-video dari daerah mm, dan kita yang di pusat itu memotong-motong video tersebut, ya, memblur darah dan di mana-mana, ya, potongan tubuh, pokoknya ya. ngeri sekali. Saya ingat sekali pada waktu itu karena saya masih jadi apa ya manajer liputan waktu itu di Metro TV ya Mbak Agi ya, dan setiap kali kita mengirim tim ke Ambon misalnya ke Poso itu kita dipasangkan Poso Belangan ya, kemudian kalau kita di Ambon misalnya itu kita pasangkan tuh ada Iya, yang kameramennya Muslim terus reporternya apa Kristen Kristen dan sebagainya karena pengaruhnya sangat kuat Mbak Agi. sangat kuat, Ya betul. dan Mhm. pulang-pulang tuh bisa terjadi tiba-tiba sangat militan itu yang Islam jadi lebih militan kalau Islam, yang Kristen itu bahaya loh, padahal seorang wartawan kan diminta untuk supaya mereka bisa bersikap lebih apa ya lebih profesional gitu, tapi karena dampaknya memang pembelahan tuh luar biasa jadi sampai terjadi hal Luar seperti itu biasa. gitu ya. Betul, Ngeri, betul. ngeri, ngeri, Bahkan ngeri sekali ngeri. iya, bahkan beberapa teman wartawan harus bertemu dengan psikiater begitu ya, Yes. karena sering bermimpi, karena mereka menghadapi betul pertempuran itu di lapangan. Nah, coba kita lihat ini apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Victor Tinambunan ini. Dia mengatakan bahwa dia memberikan klarifikasi, menilai tidak ada unsur penistaan dalam pernyataan JK dan mengapresiasi klarifikasi yang telah disampaikan oleh juru bicara JK yang dianggap menjernihkan konteks ceramah tersebut begitu. Dia menganggap tidak perlu ada polemik, memahami konteks ceramah dan menegaskan bahwa JK tidak bermaksud melakukan penistaan. Ya. Dia mengajak kerukunan apa dan sebagainya. Jadi justru menemui, berbincang dan kemudian apa yang dikatakan itu sependapat begitu ya dengan Dan JK. Saya sendiri sebagai Efurus HKBP dan ada 4 preses dari DKI, Bekasi, Deboskap dan Banten bertemu dengan beliau dan juga ada Bapak Dr. Richard Daulay. Nah, salah satu hal dari percakapan kami, tentu kita semua tahu baru-baru ini diperbincangkan tentang ceramah beliau yang di UGM dan saya sampaikan ke beliau bahwa sebelum-sebelumnya juga saya sudah mendengar secara utuh keseluruhan dan saya memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya. Dan sebelumnya sudah saya sampaikan juga kepada pelayan dan warga HKBP untuk tidak terprovokasi. Jadi saya sampaikan ke beliau bahwa itu saya sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Dan tentu ke depan kami sangat mengharapkan sebagai tokoh yang sudah berpengalaman, sudah kita saksikan sendiri bagaimana track record beliau dalam hal menangani konflik ya. Kita sangat apresiasi misalkan konflik Ambon, Poso, Aceh dulu, beliau sudah teruji dan tentu kita mengapresiasi apa yang beliau lakukan. Kami sampaikan harapan juga karena HKBP ada di distrik di daerah DKI, ada di Bekasi, ada di Deboskap, ada di Banten. Saya sampaikan tadi kami sebagai HKBP sangat bangga tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dan orang-orang Kristen bisa hidup, bisa melakukan ibadahnya dengan baik. Kami mengapresiasi saudara-saudara Muslim, mayoritas sangat toleran. Dan beliau ini bukan orang yang pertama kan Mbak Agi, pendeta-pendeta lain juga udah banyak yang Sebelumnya ya pendeta yang profesor, pendeta banyak sekali Mas Hersu, pendeta dari Maluku sendiri, dari Ambon sendiri, di dari Poso, berbagai ya, wilayah. Poso Betul juga dari gitu. Poso juga mengatakan demikian, membela JK karena mereka tahu ketokohan JK dan juga kenetralannya ketika mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Dan ada lagi ya, ini misalnya Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI periode 2024-2029 ya. Ini Pak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Ini beliau Dari seorang Ambon ya. sarjana teologi, sarjana filsafat begitu ya. Ini juga mengatakan hal yang sama begitu. Dan dia dengan sangat tegas Mas Ersu bahwa
potongan-potongan dan diedit foto-foto tersebut adalah merupakan pelintiran, adalah merupakan potongan gitu, dan minta agar masyarakat tidak terhasut. Dia menilai bahwa pernyataan JK soal konflik agama perlu dilihat dalam konteks sejarah. Jadi sedang menceritakan sesuatu sejarah, jangan dipotong. Pasti ada perangnya di dalamnya kalau kita bercerita soal sejarah dan konflik, begitu konflik soal sejarah dan perang antar agama. Jadi jangan dipotong di tengahnya. Dan soal Poso tersebut sama sekali tidak keliru, begitu dikatakan oleh Pak Manu Putih. Karena selain sebagai Ketua Umum PGI, saya adalah orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku. Dari hari pertama, kejadian sampai hari terakhir. Jadi ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Yusuf Kalla, kita bisa memahami. Karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Kita aktor, kita pelaku. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran ya. Ada kata yang mungkin dalam kasana teologi tidak terlalu pas ketika bilang di Kristen ada syahid. Tetapi itu tidak menggeserkan substansi dari apa yang mau dibilang. Sebab kalaupun bilang martir, kami juga melakukan melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik. Saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Ya, di situ kita lihat bagaimana ketika agama ya, diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai, maka kehancurannya sangat luar biasa. Dan saya kira itu yang disampaikan dalam secara sangat pendek. Ada 2 bagian, 1 menit. Ya, ketika beliau menyampaikan berbagai kategori konflik yang terjadi, termasuk 15 konflik yang terjadi di Indonesia, 3 bisa diselesaikan. Salah satunya adalah konflik Ambon dan Poso dalam bingkai konflik agama, dan kenapa agama, karena ada ya pandangan-pandangan seperti ini dan lain-lain. Saya kira substansi itu yang harus kita angkat untuk kembali meletakkan agama dalam panggilan dan misi mulianya sebagai agen perdamaian, bukan agen konflik. Jadi kita bisa lihat videonya ya, dua-duanya. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta 40 tokoh dan pimpinan Ormas Islam di tingkat nasional bertemu dengan Pak JK. Seusai pertemuan, Din beserta sejumlah tokoh Ormas Islam bertemu wartawan. Din menyatakan mereka berencana akan melaporkan saya, Grace Natali, dan Permadi Arya. Din bilang mereka menduga dan meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang pertama kali menyebarkan potongan video ceramah Pak Yusuf Kalla. Jadi seperti kami katakan, masalahnya serangan balik kubu Pak JK itu terkesan hendak memutar balik fakta. Mereka bilang kami ini menyebarkan fitnah terhadap Pak JK. Mereka bilang video kami itu tendensius, provokatif, mengadu domba. Mereka bilang kami tidak ingin Indonesia guyup, rukun, aman, sentosa. Itu semua tuduhan yang ngawur dan mengada-ada. Saya prihatin itu dilakukan oleh para tokoh senior seperti Pak Din dan kawan-kawannya yang seperti mengikuti jejak kadrun dulu untuk menghabisi lawan-lawannya. Marilah kita berdiskusi dengan rasional, serius, dan substantif. Rakyat Indonesia berhak untuk mengikuti tukar pendapat yang sehat. Ayo gunakan akal sehat. Hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kalla dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini, sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kalla sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Tetapi di era digital seperti saat ini, begitu mudah video itu dipotong
diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Oleh karenanya, tolong Pak Yusuf Kalla untuk mencabut pernyataan tersebut, buat permintaan maaf dan klarifikasi ke depan publik. Sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kalla sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan opini orang biasa. Jadi sangat jelas Mas Hersу bahwa ketiga orang ini mengambil kesempatan dan kita juga melihatnya memang ada jejak mereka ini ya seperti Islamophobia begitu dan mereka seperti mengambil kesempatan sesuatu untuk memanas-manasi. Nah, inilah yang seringkali membuat pembelahan, justru memicu konflik baru antar agama. Bukan yang mendinginkan, malah justru maksudnya adalah menyudutkan JK yang ketika itu kan mengatakan, ini kan berurutan ya, sebelumnya JK mengatakan bahwa sebaiknya Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya. Ya. Saya yakin ijazah Pak Jokowi adalah asli. Setelah ditunjukkan, mereka yang menuduh itu akan diam. Dan kemudian akan selesai semuanya. Itu saja sebetulnya dikatakan oleh Pak JK begitu. Dan kemudian ternyata dari pihak Pak Jokowi malah seperti itu. Di depan sepertinya ya saya ini adalah orang biasa, saya ini orang kampung dan sebagainya. Tapi di belakang pasukannya bergerak. Ya, serem ya. Yang ini sebenarnya kalau kita urut-urut ini soal politik ya sebenarnya Mbak Gita. Aduh, luar biasa. Mudah-mudahan ini kasus ini sebenarnya kalau justru menurut saya di antar umat beragama udah selesai sih persoalannya ya, karena masing-masing beliau sudah selesai. Justru yang sekarang terjadi ini adalah medan baru di pertempuran yang harus dihadapi oleh Pak Jokowi. Nggak mau karena ini adalah pendukungnya Pak Jokowi semua kan begitu ya. Iya. Nah, Kita jangan melihat ini sebagai konflik Kristen dan Islam ya. Jangan teman-teman. Tidak ada itu. Kita kan berakal waras. Ini sebetulnya agama begitu ya yang sengaja dipelintir untuk membela Pak Jokowi dan untuk memojokkan JK yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya begitu. Jadi para pendeta tadi baik dari PGI maupun Bapak Pendeta dari Eporus HKBP itu paham sebetulnya mereka apa yang terjadi sehingga makanya mereka menenangkan umatnya dan mengatakan ini tidak perlu terhasut yang kita sebenarnya pendukung Pak Jokowi juga paham kok sebenarnya. Paham? Ya paham. Pasti Masa kan. seperti Grace tidak paham begitu kan ya Mas Herssu? Iya paham. Iya. Saya kira ini kadang-kadang memang apa ya, kepentingan politik itu harusnya mempertimbangkan hal-hal semacam ini ya. Jangan karena kepentingan politik kemudian semua ditabrak, dampaknya ngeri loh ya, ngeri sekali. Ngeri dan kemudian banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan ini gaji kita untuk pajak kita untuk menggaji mereka. Terutama dua orang itu, Ade Armando dan juga Grace Natali begitu. Kok kemudian mereka digunakan mereka untuk membuat effort pembelahan seperti ini. Begitu seolah-olah mereka bukan komisaris dari perusahaan milik negara. Kalau mereka kemudian menjadi petinggi di sebuah perusahaan swasta atau perusahaan mereka sendiri nggak jadi masalah gitu kan. Makanya banyak mengatakan ini harus bertindak ini. Ini nggak bisa pemerintahan Prabowo, BUMN diisi oleh orang-orang yang seperti ini. Ini sama saja dengan yang terjadi ketika masa rezim Jokowi. Bahkan bisa jadi lebih berat. Bisa jadi ya. Yang saya untuk bagian itu saya no comment saja Mbak Agi. Oke, kita ketemu lagi kita ya di episode berikutnya. Mbak Agi, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Herssu Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.